Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Janganlah engkau memberitahukan apa-apa. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 44. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan mempersembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seseorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetap pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudari terkasih, mari kita bayangkan, bila mana kita berada dalam situasi yang ada dalam firman hari ini, bagaimana perasaan kita saat mengetahui ada Yesus yang berkuasa menyembuhkan di depan kita yang sedang sakit? Bukankah kita akan mendatangi Yesus juga dan dengan penuh harapan datang memohon penyembuhan darinya? Lalu, bagaimana perasaan kita setelah sembuh dan mendengarkan peringatan keras dari Yesus untuk tidak memberitakan peristiwa penyembuhan yang kita alami? Bukankah kita juga hanya akan mendengar saja, namun tidak sungguhan menyerap dan mematuhinya? Kita mungkin merasa terlalu bergejolak dan takjub sehingga terdorong oleh segera menyebarluaskan kehebatan yang baru saja kita alami. Rasa gegap gembita itu malah menutup telinga hati dan melumpuhkan batin kita untuk bertindak mengikuti arahan Yesus. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang cendekiawan yang senang mengumpulkan pengetahuan.
Ia menyerap dan menganalisa aneka ragam informasi yang didapatkannya. Yang keliru, ia tinggalkan. Yang baik, ia teruskan dan sebarluaskan. Yang tidak lengkap, ia padukan menjadi sebuah rangkuman. Ada kepuasan yang dirasakannya manakala ia berhasil memahami sesuatu dan membagikan pemahamannya kepada orang lain. Pikirannya selalu aktif untuk menganalisa dan menanggapi arus deras informasi setiap hari. Suatu ketika, ia ditegur oleh seorang pastor yang ia hormati sebagai pembimbing rohaninya. Ia dinyatakan bersifat destruktif dan diminta diam serta tidak melakukan kontak apapun dengan siapapun bila mana tidak sungguh-sungguh perlu. Ia tidak mengerti makna teguran tersebut. Ia bertanya-tanya, sebegitu destruktifkah dirinya? Padahal selama ini ia menganggap dirinya adalah pemikir ulung dan perilakunya membagikan pengetahuan, memberikan manfaat bagi orang lain. Namun, ia menghormati pembimbing rohaninya dan mengikuti arahan untuk berdiam diri. Saudara-saudari terkasih, baru seminggu ia melakukan aksi diam. Manfaat besar sudah ia rasakan. Sikapnya menjadi lebih tenang. Pikirannya menjadi tidak sibuk yang tidak perlu. Pemahaman datang tanpa ia upayakan. Pemahaman terberi saat ia tenang dan diam. Kualitas pemahaman yang datang dan terberi lebih sulit rasanya daripada ide rekayasanya sendiri. Alih-alih aktif memberikan tanggapan keluar, ia cenderung mengamati dan kemudian merefleksikan hasil pengamatannya ke dalam diri. Andai kata ia diibaratkan sebagai pencipta pohon, ia tidak sibuk menumbuhkan batang ke atas, melainkan menembuskan akar ke dalam. Ia tidak lagi terburu-buru membagikan pengetahuan, karena ia mengalami pemahaman akan sesuatu merupakan rahmat dan bukan hasil upaya manusia. Ia merasa percuma dan sia-sia dengan kebiasaannya selama ini berbagi pengetahuan secara serampangan mengikuti hasratnya yang tidak teratur. Saat mengalami kebingungan, ia akan berpikir secara cukup, lalu melepaskan semua pemikirannya, melakukan diam, serta percaya dan sabar menunggu jawaban pemahaman datang pas pada waktunya. Maukah saya tidak langsung bertindak mengikuti desakan hasrat? Maukah saya mengutamakan sikap diam dan menyimak arahan Tuhan dalam hati nurani saya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Saya sadar selama ini saya belum sungguh-sungguh mendengarkan Engkau dan masih seringkali mengikuti keinginan sendiri. Bimbinglah saya
untuk menghentikan kebiasaan yang tidak teratur ini, ya Tuhan. Latihlah saya untuk diam dan menikmati damai dalam diam. Izinkan saya mengalami kebersamaan denganmu dalam keheningan. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.